Halo Sivors, selamat datang di podcast Ekspresi, Explore bareng Hinsi. Gimana nih kabarnya Sivors? Mesti cuaca sering tidak jelas, kadang panas, kadang hujan. Sivors tetap jaga kesehatan ya. Ya bener banget sih, Ti. Apalagi di masa pandemi kayak gini nih, kesehatan tuh udah jadi nomor 1 pokoknya. Oke, jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, saya Intan Priyasari, Dan saya Jahda Rusti Putri. bakalan nemenin kalian buat mengeksplor lebih dalam mengenai topik kita pada podcast kali ini, yaitu tentang design thinking. Jadi buat kalian yang penasaran, apa sih design thinking itu? So, wajib nyimak terus ya sampai podcast ini akhir. Menurut Intan nih, sebelum kita nanya ke narasumber, design thinking itu apa sih menurut Intan? Dan pernah dengar nggak sebelumnya? Jujur sih ya, Ti, sebelumnya tuh belum pernah dengar sama sekali. Tapi kemarin tuh udah coba searching sedikit kan, jadi udah dapat gambar sedikit. Jadi dari yang aku dapat tuh, design thinking itu kayak apa ya, kayak uh, sebuah metode gitu buat nyari solusi kreatif buat penyelesaian masalah gitu sih kurang lebih, Ti. Wah, memang menarik banget nih design thinking-nya. Jadi design thinking itu mencari solusi yang kreatif buat menyelesaikan masalah. Nih, dari kebetulan udah ada hadir para expert di bidangnya. Iya sih, biar kita nggak tambah bingung juga kan, biar kita juga tambah tahu tentang designing itu apa. Jadi udah ada nih narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Pak Jaka Pradana. Halo Pak Jaka. Halo, Uti, Intan. Mas aja Terima- lah, Mas atau Kak lah Oh, gitu. oke. Kak Iya, aja ya, iya Kak? Mas. Boleh, boleh. Halo Kak. Terima Ya, kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Sebelumnya nih, apa kabar nih Kak hari ini? baik, Alhamdulillah. Kalau gitu. Mungkin sebelum kita lanjut ke topik kita hari ini, kita kedatangan Pak Jaka Pradana dari Indosat Ooredoo. Silakan Bapak perkenalkan terlebih dahulu. Ya, halo teman-teman. Nama saya Jaka Arya Pradana. Saya sekarang di Indosat sebagai AVP Startup and Community Engagement gitu. Jadi sehari-harinya kita banyak berhubungan dengan startup ya. Terus juga kita punya beberapa program juga kayak inkubasi internal startup gitu ya. Jadi karyawan-karyawan kita encourage buat bikin startup. Nah, kita kita fasilitasi lah, kita inkubasi gitu ya. Kita kasih mentoring dan sebagainya. Biar mereka bisa mencapai yang namanya product market fit. Gitu. Wih, menarik banget nih. Terima kasih ya Pak Jaka. Selanjutnya. Oke, baik. Mungkin apa ya, sebelum kita bertanya lebih intens, lebih dalam lagi ke pertanyaan inti, mungkin boleh jelasin sedikit tentang apa sih itu design thinking menurut dari Kak Jaka sendiri. Oke, ya sebetulnya tadi jawabannya udah sangat tepat ya. Kalau kita main definisi saklek kayaknya nggak perlu ya. Tapi pada intinya adalah design thinking adalah human atau user centric approach gitu ya untuk creative problem solving gitu. Jadi di mana ketika kita menggunakan design thinking yang menjadi center atau pusat adalah si user gitu. Jadi kita harus berusaha memahami user dulu tuh gitu. Gimana sih apa sih yang user rasakan, apa sih yang user pikirkan, apa yang user dengar, apa yang user lihat gitu ya. Sehingga kita betul-betul tahu apa yang sebetulnya dia butuhkan gitu. Setelah kita tahu apa yang dia butuhkan, maka kita bisa lebih mudah untuk mencari solusi dari permasalahannya. Karena yang lebih penting daripada solving the problem right adalah solving the right problem gitu ya intinya di design thinking itu. Jadi kita jangan mikirin solusinya dulu ya, tapi kita yang pertama banget itu kita harus cari tahu masalahnya tuh apa sih sebetulnya gitu. Jadi jangan sampai nanti kita uh, mikirin solusi gitu ya, tapi ternyata untuk masalah yang salah gitu. Akhirnya user nggak pakai juga kayak gitu. Dan ini penting banget teman-teman. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman tahu ya, startup itu mostly fail ya, startup atau produk lah gitu ya. 90% itu fail. Ya, statistiknya macam-macam. Ada yang bilang 90, ada yang bilang 92, ada yang 98 startup atau produk itu fail gitu. Kenapa? Karena mereka yaitu dibikin sama orang-orang yang quote unquote ngerasa pinter gitu ya. Karena mereka ngerasa pinter, oh oke, ini dia bikin solusi. Akhirnya ketika dilempar ke market nggak respon gitu kan. Nah, design thinking ini sebaliknya, kita
dari proses awal itu kita melibatkan user sehingga kita tahu oh yang dibutuhkan oleh user ini, maka baru kita buat produknya. Simpelnya gitu. Nanti step by stepnya mungkin di pertanyaan selanjutnya ya. Oke, wah keren banget emang desain thinking untuk kita ketahui. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Buat si Force nih yang baru ingin memulai desain thinking, apa sih yang wajib kita ketahui terlebih dahulu untuk memulai? Oke, kalau buat mulai sih yang kita perlu ya kalau kita mau coba design thinking ya kita perlu pelajari gitu ya. Pelajari design thinking itu apa, bagaimana prosesnya. Mungkin juga lebih baik kita cari juga kayak apa ya, mentor yang tepat lah ya gitu. Karena untuk pendekatan-pendekatan kayak gini banyak startup ya kayak kemarin juga kita sempat kayak mendampingi beberapa startup terus kita temukan oh iya ternyata cara belajar startup itu sekarang tuh ada dua ya. Dia kalau nggak baca gitu ya, dia biasanya di tandem gitu ya, di coaching gitu ya. Jadi misalnya dia punya pegawai, terus misalnya pegawainya itu merasa perlu di-upgrade sesuatu, dia cari mentor buat nge-upgrade gitu. Jadi practice gitu. Jadi mendampingi dia dalam pekerjaan dia kayak gitu. Mungkin itu kali yang bisa dicari gitu ya. Jadi dipelajari, sebetulnya materinya banyak ya dari mulai ada interaction design kalau nggak salah ya nama nama organisasinya yang bikin itu. Terus Google juga kalau nggak salah bikin course juga tentang design thinking di Coursera. Terus ada AG and Smart gitu ya di luar negeri banyak banget yang ngadain tapi emang rata-rata masih di luaran sana ya yang bagus-bagus gitu. IBM juga ada keluarin juga gitu. Oke. Jadi yang penting tuh harus ada mentornya biar nggak salah arah gitu ya, Kak. Ya betul. Terus juga praktek ya. Jadi kenapa kenapa kita prefernya pakai mentor itu biar biar langsung real case gitu. Karena kalau misalnya belajar doang nggak sambil praktek itu biasanya nggak gitu dapet gitu. Jadi makanya sebaiknya didampingi ketika kita menjalankan prosesnya gitu. Baik. Oke. Nah, karena designing ini kan apa ya merupakan salah satu hal yang sangat penting gitu kan buat dalam mencahaya masalah gitu kan. Nah, jadi kapan waktu yang tepat buat kita tuh bisa menerapkan design thinking ini? Oke, design thinking ini fasenya tuh di awal ya. Jadi ketika kita mau membuat sesuatu gitu ya, itu kita mulai dari design thinking dulu biasanya gitu. Jadi kalau di apa ya ada banyak uh, versi ya. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya Gartner ya. Gartner itu kayak kayak lembaga internasional yang menentukan standar-standar gitu ya. Mungkin juga ada kayak teknologi Gartner Quadrant gitu ya. Gartner Quadrant itu ya ini perusahaan mana nih sekarang yang lagi leading itu si Gartner banyak ngeluarin itu. Nah, menurut Gartner itu ada dia fasenya itu ya dari design thinking dulu, habis itu masuk ke agile product management namanya ya. Jadi sebelum kita mulai product management di awal untuk fase ideation atau memvalidasi ide atau prototype, nah itu kita dimulai dari design thinking dulu gitu. Karena output dari design thinking adalah prototype nanti gitu ya. Jadi kita belum ngomongin development. Jadi dari masalah design thinking kita ketemu oh oke, masalahnya apa, idenya apa, oh oke kira-kira solusinya ini, terus dibikin prototype. Nah itu output dari design thinking itu prototype yang kemudian dites. Ketahuan nih prototipenya valid apa enggak. Jadi jangan sampai nanti kita udah development dulu, keluar budget besar, ternyata user nggak suka gitu kan. Itu kan jadi ruginya banyak banget kan gitu. Nah jadi di prototype, di tes, kalau user nggak suka, kita pivot gitu istilahnya. Jadi pivot itu ibaratnya kita belok tapi satu kaki masih diam gitu ya. Jadi misalnya gini, sorry, ya. Nah itu pivot kayak gitulah. Jadi satu kakinya tetap nempel di lantai kayak gitu. Itu pivot. Nah, sampai kita menemukan apa yang paling cocok buat user gitu. Ketika misalnya kita udah menemukan, oh ya ini valid nih, baru masuk ke tahapan namanya product management gitu atau product development kayak gitu. Menarik banget emang desain thinking ini ya kalau dipikir-pikir. Kemudian nih Pak Jaka, di dalam desain thinking itu kan ada beberapa proses atau tahapan. Mungkin Pak Jaka bisa jelasin nih apa saja proses atau tahapan di dalam desain thinking tersebut. Ya, jadi prosesnya itu yang pertama ada namanya empathize gitu ya. Jadi empathize itu adalah
bagaimana kita bisa memahami user gitu ya. Sebetulnya kalau di design thinking itu prosesnya multi proses ya. Kalau yang satu lagi ada kan design sprint tuh ya. Design sprint itu salah satu bentuk dari design thinking juga sih sebetulnya ya. Kalau di sana banyaknya pakainya interview gitu ya. Kalau di design thinking interview juga, tapi juga kita juga cari-cari research tentang hal tersebut juga gitu. Nah, cari-cari riset tentang hal tersebut, terus juga kuantitatif juga survei gitu ya. Tapi memang biasanya hard-nya itu di fase empathize itu harus banget interview sih gitu ya. Nah itu pertama empathize. Jadi kita betul-betul memahami apa yang user mau gitu ya. Nanti nggak apa-apa ya sedikit ya, bocoran dikit ya. Di Evaluate User Research Challenge nanti ada pelatihan empathize juga dari insya Allah gitu ya. Yang isi adalah salah satu ex direktur design ops Gojek gitu ya, yang dia juga dulunya dari Google gitu ya, dia ex Google juga, ex Google, ex Gojek gitu. Google-nya bukan Google sini juga gitu ya, Google luar. Yang dia betul-betul belajar design thinking dari Jack Knapp. Jack Knapp itu orang yang aku nggak tahu dia menciptakan atau bikin entah bikin entah mempopulerkan ya design sprint. Itu ada buku populer namanya design sprint. Itu yang bikin namanya si Jack Knapp. Nah, dia itu orang Indonesia pertama lulus generasi satunya muridnya Jack Knapp lah gitu. Si adalah ya nanti. Nah, nanti kalau mau belajar gimana caranya kita mengetahui ya, karena apa yang user bilang sama apa yang user lakukan itu dua hal yang berbeda. Nah, gimana caranya kita mengetahui hal itu? Nah, nanti ikut tuh pelatihannya, makanya ikut lombanya biar bisa ikut pelatihan itu. Yang pertama itu empathize. Nanti habis empathize itu ada define. Jadi setelah kita tahu permasalahan, kita bisa merasakan apa yang user rasakan. Nah, yang kedua adalah kita define, oke, ternyata masalahnya user itu ini, gitu. Habis itu kita ideate. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira apa aja nih solusinya? Gitu ya. Kita keluarin ide sebanyak-banyaknya. Jangan dibatasin dulu idenya gitu ya. Habis ideate, nah nanti pas di ideate juga kita pilih baru idenya. Mana yang visible dan impact to usernya besar. Gitu. Nanti begitu beres ideate, kita prototype gitu. Prototype itu bikin semacam intinya kita bikin sesuatu yang user itu kebayang lah gitu. Oh, ini gitu kan. Nah, nanti setelah prototype kita tes ke user. Si prototipenya itu dites ke user. Biar kita dapat masukan. Cocok nggak? User suka nggak makainya? Seneng nggak dia makainya? Gitu. Dia nyaman nggak dia makainya? Kayak gitu. Bahkan sebelum itu juga harus dicek juga. User tertarik nggak? Gitu. Contoh-contohnya banyak ya. Kayak misalnya, sebetulnya prototipe itu macam-macamnya banyak ya. Kalau di aplikasi ada yang dia bentuknya bikin wireframe atau mockup gitu ya, yang clickable pakai Figma gitu ya. Atau juga boleh juga misalnya bentuknya kayak MVP. MVP itu minimum viable product. Kalau teman-teman tahu dulu misalnya Dropbox itu sebelum dia nge-launching Dropbox itu layanan sejenis Google Drive ya. Aku nggak, soalnya sekarang kayaknya udah mulai nggak terkenal ya. Kalau dulu tuh boom banget. Ya dia ngeceknya itu dia cuma bikin landing page, bikin video, terus dia kasih email gitu ya. Jadi kolom email. Jadi kalau orang tertarik dia isi email dia gitu ya. Kalau banyak yang ngisi artinya idenya valid kayak gitu. Banyak lah sebetulnya, itu hampir semua startup yang sekarang itu berhasil lah ya. Jadi dia pakai metode inilah kurang lebih kayak gitu. Jadi tadi secara umumnya empathize, define, ideate, prototype, test. Oh, ternyata dalam desain thinking itu ada beberapa tahap juga ya, Kak. Misalnya nih, Kak, gimana kalau misalnya ada beberapa tahap nih, ada kegagalan di salah satu tahap. Apakah dapat kembali ke tahap yang memungkinkan itu dan dapat diperbaiki? Maksudnya tuh misalnya pada tahap ideate, tidak menghasilkan penyelesaian masalah. Apakah dapat kembali lagi ke tahap empathize? Bisa. Jadi di design thinking itu tahapnya kan seret, tapi dia kalau ada sih kayak gambarnya gitu ya, dia bisa balik-balik gitu tuh bisa gitu. Karena yang paling penting itu kita dapat learning di setiap tahap ya. Misalnya di empathize, terus define gitu ya. Ini kira-kira benar nggak yang kita define itu masalahnya sesuai dengan hasil empathize gitu kan misalnya. Terus ideate-nya juga ini benar nggak ideasi yang kemudian kita hasilkan, yang kita dari banyak, habis itu kita kerucutkan jadi satu, ini kita cek nih cocok nggak sama problemnya gitu kan.
Itu bisa juga tuh kita cek lagi gitu. Prototype juga sama. Ini prototipenya cocok nggak dengan ideatnya, cocok nggak dengan define tadi masalahnya gitu ya. Dan cocok juga nggak dengan tadi apa namanya pengenalan kita terhadap apa yang user rasakan kayak gitu. Oke, jadi apa ya, designing itu kayak proses iteratif gitu ya, Kak. Jadi tiap tahapannya tuh bisa diulang-ulang gitu. Iya, Oke. Terus nih Kak, siapa aja sih yang bisa menggunakan design thinking ini? Apakah cuma orang-orang tertentu aja, misal kayak desainer, atau malah semua orang tuh bisa pakai konsep design thinking ini? Design thinking itu sebetulnya not only about design ya, bukan kayak desainnya desainer gitu ya. Design thinking itu adalah suatu proses tadi apa creative problem solving gitu ya. Dia proses problem solving yang kreatif. Jadi sebetulnya dia bisa diterapkan di mana aja, di pembuatan kebijakan itu juga bisa pakai design thinking gitu ya. Bahkan yang kayak apa pemerintah kalau mau pakai design thinking buat bikin kebijakan, it's very good gitu. Terus juga ya kalau yang sudah pasti yang banyak diterapkan adalah ketika bikin produk ya, itu banyak banget gitu ya. Produk juga bisa produk apapun gitu ya. Salah satunya itu case yang paling sering dipakai di design thinking itu ini case bayi hipotermia gitu ya. Jadi banyak banget bayi prematur ya di seluruh dunia gitu ya. Terutama case-nya di India. Di India itu apalagi mereka posisinya banyak di rural area gitu ya, yang listriknya nggak stabil. Nah, banyak bayi yang butuh inkubator di sana kan. Nah, Stanford dia mencoba menyelesaikan masalah itu dengan design thinking gitu ya. Nah, ini kita nggak apa-apa ya sambil diskusi sebentar ya. Nah, ini buat kasus bayi hipotermia yang dia butuh inkubator pemanas gitu kan, pemanas suhu itu di daerah yang rural. Kira-kira solusinya apa nih kalau dari teman-teman? Gimana caranya kita bisa bikin bayi itu tetap hidup, tetap hangat, dan dia butuh selalu dekat dengan ibunya. Kira-kira mau bikin teknologi apa teman-teman? Atau bikin solusi apa? Apa nih kira-kira Intan sama Uti? Ayo. Apa ya Kak? Bingung juga sih. Mungkin buat tabung, tapi kemungkinan buat tabung yang bisa pemanas gitu, tapi kayaknya bingung juga nih. Kalau Intan gimana, Tan? Bingung juga sih gimana. Iya. Kan apa rata-rata orang mikirnya karena pemanas butuh listrik, akhirnya bikin tenaga surya, tenaga apa macam-macam ya. Tapi akhirnya si Stanford itu bisa bikin solusi yang simple banget. Dia bikin selimut yang bisa diisi air panas gitu. Jadi nanti begitu airnya dingin, airnya tinggal diganti sama air panas lagi. Dan itu efektif bikin bayi-bayi itu akhirnya selamat gitu, bayi-bayi di India itu kayak gitu. Itu dari mereka bisa memahami masalahnya lah ya, memahami usernya. Usernya adalah orang-orang yang ada di rural area, si bayinya harus dekat sama ibunya dan seterusnya. Akhirnya ketemulah solusi itu pakai metode design thinking untuk si Stanford. Dan juga teman-teman kalau mau bikin acara bisa juga pakai design thinking nih, bikin podcast kayak gini. Ini kira-kira usernya siapa dan seterusnya. Bentuknya kayak gimana sih? Apakah tanya jawab atau kayak gimana, atau ada musiknya atau kayak gimana, itu bisa juga pakai design thinking. Jadi sebetulnya mostly bisa diterapkan kalau kata si Jack Knapp ya, Jack Knapp dia sebetulnya pakai design sprint ya. Kalau kata Jack Knapp itu hampir bisa diterapkan di apapun lah gitu, design thinking itu. Artinya design thinking itu bisa diterapkan oleh siapapun, dimanapun ya. Betul. Biasanya nih, hal-hal apa saja sih yang bisa menyulitkan atau menghambat pada saat kita ingin menerapkan design thinking? Dan cara ngatasnya tuh gimana sih, Kak? Oke, hal-hal yang biasanya sulit ya. Yang biasanya sulit itu nyari user ya. Itu biasanya ya cara mengatasinya ya kita cari akses ke user itu gitu. Karena gini, proses design thinking itu kan adalah proses yang sangat user centric gitu ya. Jadi kita itu harus betul-betul berkomunikasi sama user, nggak bisa enggak gitu. Jadi kita nggak bisa berada di lab sendirian atau di garasi sendirian, nggak keluar-keluar terus kita menciptakan sebuah inovasi gitu ya.
Ada juga tuh si Asmauria ya, si Asmauria dia pencipta Lean Canvas. Kalau misalnya teman-teman suka startup, teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya Lean Canvas. Itu dia mirip bisnis model Canvas, tapi Canvasnya sedikit beda sama bisnis model Canvas. Dia punya cerita tentang Steve sama siapa gitu ya. Jadi yang satunya itu dia di lab terus sendirian bikin, yang satunya ya dia keluar ke customer gitu ya. Yang satu dia pengen yang dia bikin sempurna banget gitu ya di lab, terus akhirnya nggak launching gitu ya. Udah sempurna, habis itu keluar ternyata nggak dibutuhin gitu, kasihan banget. Nah kalau yang satu lagi dia selalu berinteraksi sama user, akhirnya dia dapat gitu. Nah jadi nomor satu banget sih sebetulnya itu ya, gimana caranya kita bisa ketemu user. Terus juga hal yang paling susah juga ya, dan juga paling penting itu selain mencari user adalah proses empathize-nya. Karena tadi yang user ucapkan dan yang user lakukan itu kadang-kadang itu adalah hal yang berbeda. Saya kasih contoh ya. Henry Ford tuh dulu pernah bilang gini, if I ask people what they want, they will say faster horses katanya gitu ya. Jadi kalau dia Henry Ford tau kan yang bikin mobil ya, Ford ya. Nah dia bilang kalau saya tanya orang-orang mereka maunya apa, mereka akan jawab mereka maunya kuda yang lebih cepat gitu ya zaman dulu. Jadi, nah kalau Henry Ford sekedar ngikutin maunya user, mungkin dia bukan bikin mobil, tapi dia bikin mungkin pelatihan kuda gitu ya, biar kuda-kuda waktu itu jadi lebih cepat gitu ya. Tapi kan Henry Ford dia inovator, dia akhirnya dia mengetahui apa sih kebutuhan user. Ternyata kebutuhan user itu adalah berpindah tempat dengan waktu yang cepat. Akhirnya dia waktu itu berinovasi, dia bikin mobil kayak gitu. Terus juga teknik wawancara ya, itu juga penting banget buat dipelajari. Makanya nanti di sana kita belajar sama-sama bareng Bapak yang tadi saya sebutkan ya. Nah, itu juga ya tadi ya, karena apa yang user ucapkan itu beda sama yang user inginkan. Ada lagi contohnya ya, misalnya perusahaan milkshake, apa namanya, perusahaan fast food, dia salah satu produknya dia punya milkshake gitu ya. Dia pengen penjualan milkshake-nya tuh meningkat gitu ya. Terus dia wawancara ke orang-orang, dia tanya, kamu mau milkshake yang kayak gimana? Ada yang jawab pengen milkshake coklat, ada yang bilang pengen milkshake strawberry, ada yang bilang pengen milkshake yang lebih murah. Terus dia bikin tuh milkshake itu yang rasa coklat, rasa strawberry, terus yang lebih murah gitu ya. Ketika di launch, ternyata dibeli sih, tapi penjualannya nggak naik gitu, stagnan, segitu-segitu aja. Kenapa tuh kira-kira? Akhirnya diobservasi. Nah, ketika diobservasi, dia amati tuh orang-orang yang beli milkshake. Ternyata orang yang beli milkshake itu kemudian mereka commute gitu ya, rata-rata gitu ya, kebanyakan. Commute itu maksudnya dia naik bis atau naik kereta atau di mobil gitu ya, dia di perjalanan gitu. Nah, akhirnya diketahui, oh ternyata tugas dari si milkshake itu, mereka itu beli milkshake buat menemani di perjalanan, biar nggak bosen gitu kan. Nah, ketika tahu nih si restoran fast food tadi, dia tahu, oh oke, ternyata milkshake itu tujuannya untuk itu gitu ya. Orang beli milkshake itu tujuan untuk itu. Akhirnya dia bikinlah milkshake yang lebih besar gitu ya. Terus juga lebih kental, banyak toppingnya, sedotannya lebih kecil, sehingga diminumnya lebih lama gitu. Nah, akhirnya si milkshake itu bisa menemani perjalanan jadi lebih panjang gitu ya, lebih lama gitu ya. Akhirnya penjualannya meningkat. Bahkan orang-orang yang tadinya beli donat ganti jadi beli milkshake gitu. Nah, itu teknik-teknik kayak gitu tuh. Teknik kita bisa mengetahui apa yang sebetulnya yang user rasakan gitu ya. Define the right problem tadi gitu ya. Nggak sekedar nanya, itu juga penting banget tuh di fase empathize. Terus nanti juga di fase test, itu juga penting. Itu dua fase yang krusial lah. Ketika kita ketemu user ya, empathize dan test. Kalau ideate, ya kita bisa keluarin ide apapun gitu ya. Tapi dua hal tadi itu adalah dua hal yang paling krusial menurutku ya, teman-teman. Oke, jadi yang paling itu mungkin yang nyari usernya ya, Kak. Karena orang-orang tuh emang kadang tuh apa ya, susah ngungkapin apa yang mereka butuhin sebenarnya gitu kan. Jadi kita tuh kudu tahu gitu.
apa itunya mereka, permasalahan mereka tuh apa gitu kan Kak. Betul. Empathize lah ya, empathize sama validate itu yang paling susah. Iya. Oke, by the way nih, bahas tentang design thinking, dengar-dengar Indosat sama Telkom University tuh lagi ngadain e-wallet user research challenge pakai konsep design thinking. Nah, jadi berhubung kami berdua nih belum terlalu tahu, dan juga mungkin teman-teman semua yang lagi nonton ini juga belum terlalu tahu, boleh jelasin sedikit nih Kak, e-wallet user research challenge itu apa Kak? Ya, e-wallet user research challenge itu adalah satu kompetisi ya yang kita itu mau mencari ide sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi tempat teman-teman buat mengeluarkan ide terkait e-wallet dengan prinsip design thinking. Di mana kita bisa menemukan fitur yang tepat gitu ya untuk pengguna yang tepat gitu ya. Jadi kita maunya user centric nih. Jadi fitur apa untuk siapa gitu. Dengan value proposisi seperti apa gitu ya. Jadi karena dengan design thinking itu kita bisa tahu apa sih competitive advantage yang bisa kita berikan ke user kayak gitu. Karena kayak tadi ya, sama-sama milkshake kan, tapi milkshake-nya lebih tebal, lebih kental dan sebagainya sehingga bisa menemani perjalanan lebih panjang. Jadi milkshake itu punya competitive advantage. Nah, kita juga pengen tahu nih, competitive advantage apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Karena kan kalau orang mau commute mungkin dibutuhnya dia minum yang lama gitu ya. Tapi kalau orang mau kenyang mungkin beda lagi. Dia sedotannya nggak usah tipis kan misalnya kalau dia mau kenyang gitu misalnya. Tapi kalau dia mau apa beda lagi kan karena tergantung kebutuhan user. Makanya ini usernya siapa, fiturnya apa gitu ya, competitive advantage-nya apa atau value proposition-nya apa gitu ya. Terus juga yang terakhir yang nggak kalah penting adalah bagaimana mengkomunikasikan itu ke si usernya juga gitu ya. Karena kalau kita udah punya produk yang bagus, yang tepat untuk user, tapi kita juga nggak bisa mengkomunikasikan ke user tersebut juga, ya user nggak tahu juga kan ada produk itu. Itu kurang lebih. Dan di situ kita akan pakai itu ya, tahapannya ada empathize sama validate ya di situ. Jadi ada submission, habis submission ada empathize, tapi sebelum fase empathize nanti dilatih dulu gitu ya sama yang tadi, habis itu nanti validate masih on confirmation siapa yang akan melatihnya gitu ya. Nanti habis, tapi kita pengennya yang levelnya kurang lebih sama lah ya, segituan gitu levelnya. Nanti habis gitu terakhir pitching. Nah, ketika pitching juga dilatih dulu bikin pitch seperti startup gitu ya, model Sequoia gitu ya. Nanti habis gitu habis dilatih nanti teman-teman habis bikin tengah-tengahnya ada coaching buat teknik presentasinya. Biar nanti pas present di hadapan dewan jurinya bagus gitu. Nah, kita juga ya dewan jurinya kita usahakan BOD lah levelnya ya, level-level direksi kayak gitu. Biar teman-teman juga dapat masukan. Jadi teman-teman itu nanti kalau ikutan ini punya kesempatan buat pitch di depan direksi gitu, direksi Indosat gitu. Dan juga teman-teman bisa dapat masukan langsung dari direksi Indosat gitu. Oh, wah keren banget nih Kak, lebih bingung nih. Jadi, well, itu artinya kompetisi yang menantang kita untuk mencari ide atau fitur terbaik untuk user ya, Kak? Betul. Oh, betul-betul. Untuk user tertentu ya. Jadi Oh ya, ketika user user tuh tertentu. harus clear usernya siapa gitu. Ya, user tertentu. Oke. Selanjutnya nih, banyak nih C-Force yang nanya tentang syarat-syarat untuk mengikuti e-wallet user research challenge. Syarat-syaratnya apa saja sih, Kak? Kalau boleh tahu? Ya, sebetulnya sih nggak ada syarat yang macam-macam ya. Siapapun boleh ikut gitu. Yang penting dia punya ide dasar, ide awal. Nanti ide ini tuh bisa teman-teman validasi gitu ya. Nanti ketika nggak valid bisa diganti gitu ya. Sama aja kayak kita bikin startup, itu kan kita bikin startup itu nggak jadi kalau si Asmaruya tuh bilang banyak banget innovator bias ya namanya ya. Innovator bias tuh dia love his solution gitu ya. Dia sangat cinta sama solusinya, jadi kekeh pokoknya solusinya ini. Dia pengen bikin ini gitu ya. Padahal kan harusnya nggak gitu ya. Harusnya kita loves the problem gitu kan. Kita harus tahu banget problemsnya user tuh apa. Kalau ternyata asumsi kita salah, ya kita harus mau perbaiki gitu ya. Nah, begitu juga dengan uh, lomba ini gitu ya, kompetisi ini. Jadi di kompetisi ini teman-teman tetap di awal harus punya asumsi dulu. Siapa sih customer segment? Tapi kalau customer segment ini hopefully tingkat berubahnya kecil lah ya. Tapi kalau problem tingkat berubahnya sedikit lebih besar daripada apa namanya daripada
customer segment. Nah, terus habis itu solution ya tingkat berubahnya besar banget gitu ya, karena tergantung hasil dari validasi gitu ya. Nanti teman-teman bisa, ya itu, jadi teman-teman tinggal masuk ke websitenya challenge.live-innovation.id. Di situ teman-teman bisa register, terus nanti ada ya masukkan data diri gitu ya. Habis itu next ada SOC, Statement of Confidentiality, karena nanti kita akan share beberapa hal yang sifatnya itu rahasia gitu ya. Jadi teman-teman juga ya inilah beruntung lah kalau teman-teman join gitu ya, teman-teman bisa dapat hal-hal menarik gitu ya. Tapi makanya ada SOC-nya gitu ya. Nanti bahwasanya teman-teman bersedia untuk tidak membocorkan gitu kan. Habis itu nanti baru masuk ke form ideation-nya. Di situ teman-teman akan ditanya siapa sih customer segment-nya gitu ya, target market-nya. Habis itu seberapa kamu kenal sama target market-nya, seberapa dekat. Karena itu penting banget ya tadi, biar teman-teman bisa melakukan empathize, bisa mewawancara, bisa memvalidasi ke mereka. Karena kalau teman-teman nggak dekat, ya itu kan teman-teman jadi nggak bisa juga untuk melakukan validasi gitu ya. Sesimpel itu sih, nanti ditunggu sampai tanggal 18 Agustus gitu. Dan kalau, oh iya, ini nanti baru rilisnya minggu depan ya. Ya itu aja sih paling. Jadi ditunggu sampai tanggal 18 Agustus buat apa namanya, buat submit. Wah, teman-teman boleh nih dicatat persyaratan yang udah dijelasin sama Kak Jaka. Gimana nih Kak, kalau misalnya jika pesertanya tuh mendaftar dalam bentuk tim, boleh nggak? Boleh. Jadi boleh perorangan, 1 orang atau sampai 3 orang. Oh, oke. Kalau misalnya jika pesertanya mensubmit nih lebih dari satu ide, apa boleh juga Kak? Eh, Terakhir akhirnya kita putuskan submitnya 1 ide aja gitu. Oh. Tadinya sih kita pikir mau banyak nggak apa-apa, tapi nanti kayaknya bakalan nggak fokus nih si peserta gitu. Jadi ya udah 1 ide aja, yang pasti teman-teman punya apa ya namanya, punya kedekatan dengan itu dulu, dengan usernya, sehingga bisa mendefinisikan eh, apa problem usernya dengan sangat tepat nantinya, bisa empathize gitu kan, mendefinisikan problem dengan tepat. Nanti kalau idenya kan bisa berubah-berubah, oh ternyata ide A, wah ternyata nggak valid, ya udah berarti kita geser ke ide B gitu ya. Intinya kita pengen cari ide yang betul-betul valid gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman, kita nggak boleh ya buat submit lebih dari 1 ide. Kemudian nih, buat tahapannya sendiri, Kak. Buat tahapannya mengikuti Evolve User Research Challenge ini gimana, Kak? Ya, tahapannya tadi ada submission yang pertama, terus setelah submission itu ada tahap empathize gitu ya. Submission tadi sampai tanggal 18 Agustus, teman-teman bisa submit di challenge.lime-innovation.id. Habis itu setelah itu nanti akan ada pelatihan empathize, terus habis itu teman-teman akan melakukan empathize terhadap customer segment teman-teman. Habis itu nanti masuk tahap validate. Nah, di tahap validate ada training juga tentang validation. Habis itu, habis training tentang validation, teman-teman akan melakukan validation-nya. Habis itu nanti masuk ke fase pitching, teman-teman akan dilatih pitching, terus di tengah-tengah ada coaching lagi, habis itu teman-teman pitch, gitu terakhirnya. Habis itu ya pengumuman pemenang. Wah, seru banget nih. Kayaknya ada banyak beberapa tahap nih yang paling seru. Nah, nanti kalian juga jangan takut dan bingung karena ini jamin bakal seru banget. Dan akan ada expert yang berpengalaman di bidangnya yang akan menemani kalian. Oke, ngomong-ngomong tentang biaya nih Kak. Berapa sih biaya yang dikenakan untuk mengikuti Iwal User Research Challenge ini? Nol, Oh, gratis. Jadi teman-teman tinggal ini aja, teman-teman bisa ikut tadi ya, kalau teman-teman ikut ini, teman-teman dapat pelatihan. Kalau di bootcamp itu mungkin bisa puluhan juta ya, karena ya itulah ya, kita juga kasih yang kualitasnya bagus gitulah ya. Nah, tapi di sini teman-teman gratis, bahkan karena ini kompetisi, teman-teman bisa dapat hadiah juga gitu. Wah, jadi gratis, kita nggak bakal dikenain biaya apapun ya, teman-teman. Jadi, Nggak buat ada. teman-teman semua, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jadi, wajib banget buat daftar nih. Oke, by the way nih, Pak, kalau misal ada nggak tips buat mengisi form registrasi biar bisa lolos tahap submission? Ada nggak? Boleh di-share rahasianya mungkin? Boleh. Oke. Sebentar ya, saya kayaknya harus sambil buka nih. Tadi belum persiapan buka webnya. Jadi intinya sih gini ya, nanti di situ kan
Yang pertama ditanya itu ada siapa sih target marketnya. Nah, target market itu semakin spesifik, itu akan semakin bagus, gitu ya. Jadi jangan target marketnya seluruh masyarakat Indonesia. Wah, itu nggak spesifik banget. Semakin spesifik, kayak misalnya mahasiswa. Itu mahasiswa mungkin mahasiswa yang tinggal di daerah Sumatera sama di Jawa mungkin beda karakteristiknya kan, gitu. Atau mahasiswa kampus tertentu dengan kampus lain mungkin beda gitu ya. Nah, itu intinya semakin spesifik semakin baik. Atau misalnya gini, mahasiswa yang uang jajannya lebih dari sekian sama kurang dari sekian, mungkin beda juga karakteristiknya. Beda juga masalahnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi harus makin spesifik. Atau juga misalnya teman-teman kasih targetnya itu adalah ibu-ibu yang tinggal di lingkungan komplek gitu kan, dengan penghasilan sekian. Itu mungkin punya kriteria yang berbeda ya. Misalnya teman-teman, wah ini mahasiswa kemungkinan bakalan banyak nih. Saya mau coba target ibu-ibu deh gitu ya. Ibu-ibunya karena apa? Saya juga punya orang tua gitu kan, terus juga kita tinggal di komplek misalnya kayak gitu. Atau enggak lingkungan pekerjaan ayah saya, itu boleh juga gitu ya. Pokoknya kita bisa target segmennya apapun, atau para gamers. Gamers yang uang jajannya sekian, boleh juga tuh. Atau apalah, target market boleh apapun, tapi intinya semakin spesifik, itu semakin bagus ya. Jadi kayak misalnya karakteristik yang sudah digital native gitu ya, yang udah terbiasa pakai aplikasi sama yang belum kan beda juga karakteristiknya ya. Pokoknya semakin spesifik semakin bagus. Nah, terus juga semakin unik juga semakin bagus ya. Maksudnya gini, kalau misalnya ternyata yang ngisi mahasiswa itu banyak, maka bobot kalau dia ngisi target marketnya mahasiswa mungkin nggak sebesar apa yang lain yang masih masih jarang gitu ya. Nah, terus nanti akan ditanya juga seberapa besar marketnya gitu kan, market size-nya. Nah, itu teman-teman bisa searching lah ya, ada banyak banget report-report kayak dari BPS, dari Open Data ya, banyak kalau Open Data Jakarta, Open Satu Data Indonesia gitu ya. Terus juga teman-teman bisa lihat juga kayak report-report dari biasanya itu CB Insight ya, yang biasa ngeluarin report, terus ada Statista kadang-kadang, terus ada McKinsey yang gitu-gitu kan banyak ya. Dia teman-teman juga banyak lah suka lihat di Kata Data kan suka ngeluarin report-report juga ya. Terus Kompas gitu ya. Pokoknya apa namanya? Surat kabar juga dia banyak ngeluarin report-report. Nah, di situ teman-teman bisa lihat nih seberapa besar sih market segmennya gitu ya. Seberapa banyak sih mahasiswa yang uang jajannya di atas sekian atau kayak gimana gitu teman-teman. Nah, market segmen juga penting tuh. Master segmennya kalau bisa besar gitu. Jadi personanya spesifik tapi market segmennya kalau bisa yang nggak terlalu kecil lah gitu ya, yang besar. Nah, terus habis itu seberapa dekat itu kan ditanya juga ya sama usernya gitu. Nah, itu penting tuh, semakin kita dekat sama user ya nilainya pasti semakin bagus ya, kita lebih rekomen gitu, karena artinya teman-teman nanti bisa melakukan empathize dan validate gitu ya. Karena kalau teman-teman tidak bisa menjangkau usernya, ya otomatis teman-teman nggak bisa gitu ya. Jadi nanti bakalan inilah ya, kalau misalnya oh ternyata mahasiswa banyak yang milih mahasiswa, tapi yang bisa menjangkau mahasiswa itu sedikit ya, mungkin itu jadi nilai plus juga gitu ya. Intinya sih kita pengen yang dia bisa melakukan empathize dan validate nantinya. Jangan sampai pas udah masuk ke fase empathize sama validate, dia nggak bisa melakukan empathize karena dia nggak bisa apa namanya berkomunikasi dengan target segmennya tadi gitu. Habis itu ada juga kayak tentang seberapa apa namanya apa masalah yang dia rasakan gitu ya. Jadi ketika ngisi tentang masalah itu bukan ini ya masalah si usernya ya, masalah yang dialami user gitu. Jangan dibilang nggak ada masalah gitu ya ngisinya ya. Pastinya karena kita ingin mensolusikan sesuatu ya kita harus cari apa yang dia butuhkan lah, atau ya kalaupun bukan masalah intinya kebutuhan dia apa gitu ya. Tapi di form kita kalau misalnya tulisannya apa masalah yang dia rasakan gitu ya. Nah, terus seberapa penting masalah itu bagi dia gitu. Itu penting juga tuh. Itu teman-teman, semakin teman-teman bisa mengartikulate betapa pentingnya masalah ini bagi dia, ya itu akan semakin baik juga gitu ya. Walaupun nanti bagian ini kan adalah bagian yang divalidate nanti ya di fase empathize gitu ya. Jadi kalaupun masih salah-salah masih fine lah gitu ya, karena masih tetap bisa berubah gitu. Habis gitu nanti bagaimana cara dia menyelesaikan masalah itu saat ini gitu ya. Karena masalah yang penting itu cirinya adalah dia tetap di solving walaupun solusinya belum ada gitu ya. Jadi kayak walaupun tidak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Jadi kayak dulu orang jualan
beda kota gitu ya, belum ada mobil, dia tetap naik kuda kan, walaupun jauh, dia tetap berhari-hari dia tetap naik kuda ke sana gitu. Sampai akhirnya ada mobil gitu kan. Itu mobil adalah solusi buat orang berpindah tempat gitu ya. Nah, dulu zamannya kakek nenek kita itu mungkin naik haji nggak pakai pesawat, tapi pakai kapal laut gitu kan. Yang sampai waktunya mungkin sekitar setahunan gitu ya. Jadi orang kalau udah berangkat haji itu rasanya kayak udah mau meninggal gitu ya, gitu. Pamitannya udah kayak mau meninggal gitu ya. Nah, itu artinya ada kebutuhan orang untuk naik haji. Makanya akhirnya bikin pesawat gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus juga pesawat komersil maksudnya. Nah, terus juga ya itulah intinya kalau ketika masalah itu penting, pasti si user itu mencari solusi walaupun mahal, walaupun susah gitu ya. Nah, kita bikin solusi yang lebih mudah gitu ya buat mereka. Nah, itu juga di situ. Nah, terus nanti ada ya tadi apa bagaimana user apa namanya memecahkan masalahnya saat ini ya. Habis itu terakhirnya baru apa solusi untuk dia gitu ya. Nah, itu juga kalau bisa diartikulate dari situ, nah itu baik gitu ya. Tapi tadi yang bagian masalah, bagian solusi itu nanti bisa apa diperbaiki di fase-fase berikutnya kayak gitu. Karena kita nggak pengen teman-teman itu kayak submit proposal, kayak kompetisi-kompetisi pada umumnya gitu ya. Terus teman-teman kekeh dengan ide awal teman-teman gitu ya. Padahal bisa jadi aslinya nggak gitu. Kita pengen output dari program kita itu adalah solusi yang valid untuk problem yang valid gitu. Gimana? Wah, udah dikasih tahu nih tips-tips gitu oleh Kak Jaka, keren banget. Pasti nyesel banget nih bagi yang nggak nonton podcast kita hari ini. Terus kalau boleh tahu nih Kak, hadiah dari EY Research Challenge itu sendiri apa sih? Oke, yang pertama tadi ya mungkin benefit lah ya. Sebelum ke hadiah itu dari prosesnya dulu. Prosesnya kita dapat berbagai training dan coaching dari expert-expert ya, kayak yang tadi saya sampaikan di awal. Itu nilainya wah nggak tahu tuh ya. Terus juga teman-teman bahkan bisa apa namanya bisa dapat masukan langsung dari BOD gitu ya. Teman-teman bisa presentasi di depan BOD, terus dapat input dari BOD itu kayaknya sesuatu hal yang jarang untuk bisa didapatkan ya. Di kompetisi lain pun jarang gitu ya. Terus juga apalagi nggak ikut kompetisi itu kayaknya lebih jarang lagi kemungkinan teman-teman bisa dapat input dan kesempatan seperti itu ya. Itu kesempatan yang berharga banget ya. Terus selain itu juga pemenangnya itu akan kita inkubasi juga gitu ya. Jadi teman-teman dapat kesempatan untuk bekerja bersama Indosat Uridu gitu ya. Untuk apa namanya merealisasikan idenya kayak gitu. Nah, ini juga nilainya nanti ada kontraknya lagi yang ini gitu ya. Kontraknya di luar hadiah gitu ya. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut dengan pemenang gitu ya, kayak gitu. Nah, ini juga sesuatu yang jarang nih. Jadi, kalaupun nanti idenya berhasil diimplementasikan, oh itu teman-teman bisa bangga banget kan ya, dan juga jadi portofolio. Kalaupun enggak juga teman-teman bisa cantumkan itu juga di CV ya, sehingga ini bisa jadi dari mulai prosesnya, banyak belajarnya, itu bisa teman-teman jual banget sebagai portofolio teman-teman nantinya gitu ya. Terus selain itu juga kita networking dengan para expert gitu ya, dengan beberapa mentor gitu ya. Kita masih usahakan juga biar bisa dengan yang top-topnya, tapi seenggaknya dengan mentor-mentornya kita bisa kasih networking gitu ya. Dan juga dengan para peserta, karena peserta yang seenggaknya masuk ke fase 200 besar aja pasti udah keren-keren banget tuh, kayak gitu. Nah, setelah itu hadiahnya kita juga punya banyak hadiah ya, yang real hadiahnya ya. Itu yang pertama ada hadiah untuk ide terbaik gitu ya. Ide terbaik itu maksudnya tervalid gitu ya. Itu ada buat juara 1, 2, 3 gitu ya. Masing-masing 5, 4, sama 3 juta kalau nggak salah. Nah, terus ada juga untuk ide terfavorit. Ide terfavorit itu karena nanti kita pakai satu platform open innovation gitu ya. Nanti teman-teman bisa saling like di situ. Nanti aku agak lupa berapa ya jumlahnya ya. Aku cek dulu nih di webnya. Saking banyak hadiahnya soalnya. Maksudnya banyak jenisnya. Nah, itu 500, 300, sama 200. Terus kita juga punya apa namanya hadiah untuk peserta teraktif di Vima itu untuk 10 orang masing-masing 100.000 gitu. Jadi ada
banyak banget lah kesempatan buat menang di sini gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa bisa banggakan itu juga gitu ya. Misalnya menang apa gitu kan, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi udah gratis dan juga hadiahnya itu nggak tanggung-tanggung. Terus yang paling penting tuh dapet relasi sama ilmu. Bener nggak, Kak? Betul. Heeh. Oke, terus nih Kak, kalau misal nanti tuh peserta ada yang bingung nih, misal bingung tahap itu gimana, terus apa yang perlu perlu disiapin gitu. Ini peserta bisa menghubungi kemana nih Kak? Bisa ke info@lime-innovation.id, itu emailnya. Terus juga bisa ke Instagram Lightning Innovation. Eh, ya di situ bisa teman-teman bisa DM, bisa tanya-tanya ke situ. Terus ada juga kontak person kita, Aul ya. Mungkin teman-teman kalau boleh sedikit diedit nanti kasih aja nomornya Aul di situ kan ada ya. Sebentar, aku Baik coba Kak. cek nomornya Aul berapa ya. Ya minta tolong deh, minta tolong buat di itu aja nomornya Aul gitu. Boleh. Oke, jadi buat kalian yang masih bingung nih, nanti bisa hubungi di Instagram ataupun langsung email dan kontak CV-nya tadi yang akan ditulis. Oke, mungkin mungkin Kak Jaka bisa jelasin nih, kenapa sih mahasiswa atau mahasiswi wajib berpartisipasi di IWA User Research Challenge ini? Ya, karena pada dasarnya ini tuh akan sangat membantu karirnya teman-teman ke depan gitu ya. Kenapa? Karena pertama ilmu yang di-share adalah ilmu yang dibutuhkan di uh, zaman yang penuh disrupsi kayak sekarang ya. Maksudnya penuh disrupsi itu kita tahu lah ya, bisnis-bisnis banyak tumbang ya, kayak misalnya ya dulu aja ya, Nokia, BlackBerry kan tumbang ya. Terus Kodak ya, Kodak juga tumbang gitu ya. Banyak banget bisnis-bisnis besar yang tumbang gitu. Nah, design thinking adalah approach yang pas di zaman sekarang gitu. Jadi kenapa? Karena kita tuh terus-terusan ngecek apa sih kebutuhan dari user gitu ya, dan juga harus berani buat pivot gitu. Terus yang kedua, teman-teman di sini ya tadi belajarnya juga nggak tanggung-tanggung ya dari para direktur-direktur atau ex direktur Gojek tadi ya. Kita usahain lah pokoknya yang ngisinya levelnya level-level bagus gitu ya, dan juga bukan cuma posisi dia doang yang bagus, tapi juga dia itu secara keilmuan emang uh, expert banget gitu ya, yang akan mengisi sesi-sesi itu. Terus juga teman-teman punya network yang bagus juga, itu juga bekal buat teman-teman karir teman-teman ke depan ya, baik teman-teman bekerja maupun maupun teman-teman mau bikin startup gitu, mau berentrepreneur, itu bekal yang bagus banget gitu. Terus juga ini akan jadi portofolio teman-teman gitu ya, ketika teman-teman misalnya juara ataupun enggak, itu teman-teman bisa bilang, oh ya dia punya portofolio tertentu, pernah eh, memvalidasi tertentu gitu ya, itu bisa teman-teman sampaikan juga kan di CV teman-teman, di LinkedIn teman-teman gitu ya. Dan itu sesuatu yang real gitu ya, nilai positifnya real banget buat perusahaan-perusahaan kayak gitu. Terus tadi kesempatan buat inkubasi juga ketika menang. Wah, itu juga kesempatan yang menarik banget sih gitu ya. Teman-teman punya ide, terus teman-teman bisa mewujudkan idenya di quote unquote dibiayain lagi sama Indosat gitu kan. Kayak gitu. Dan ya terakhir ya tadi kita nggak nggak sedikit ininya ya, jenis-jenis pemenangnya gitu ya. Jadi kesempatan menangnya juga besar di sini teman-teman. Kalau nggak menang bagian A bisa menang bagian B, kalau nggak menang bagian B bisa menang bagian C, bagian D gitu. Itu teman-teman. Jadi makanya ya intinya sih kita pengen bantu teman-teman, eh, kita pengen mengadres kebutuhan teman-teman yang berkaitan dengan masa depan teman-teman, karir teman-teman, entah itu mau bekerja ataupun mau bikin startup, ilmunya tuh ini gitu. Ilmunya ini, networknya ini, dan seterusnya. Wah, oke. Terus apa sih harapan Kak Jaka yang dari diselenggarakan IWA Research Challenge ini untuk mahasiswi atau mahasiswa di seluruh Indonesia? Ya harapannya sih dengan kita menyelenggarakan ajang ini, teman-teman bisa belajar bagaimana cara memvalidasi gitu ya,
Sehingga ini bisa jadi bekal lah buat teman-teman gitu. Ya harapannya nanti apa ya, ilmu ini juga semakin tersebar luas tentang design thinking gitu ya. Semakin banyak orang yang belajar, dan juga pada dasarnya ketika kita belajar design thinking, kita sedang membantu orang kan ya, karena dia sangat user centric kan. Belajar memahami apa yang user rasakan, apa yang user butuhkan gitu ya. Maka kita akan semakin banyak orang yang bisa membantu orang lebih baik gitu dengan adanya design thinking ini. Maka ya harapannya juga apa ya, ya semakin lama Indonesia jadi semakin baik gitu ya. Jadi semakin baiknya bukan karena kita punya satu rocket science, kita punya ide wow gitu ya, betul-betul mengetahui apa sih masalah sebetulnya, dan kita bisa mengadres masalah itu gitu ya. Dan sebetulnya kan solusi yang baik itu, yang bagus itu kan yang simple kan, solusi simple tapi bisa mengadres permasalahan yang besar gitu ya, yang impact-nya besar. Nah, dengan design thinking itu harapannya kita bisa semakin banyak orang yang bisa memberikan impact kepada lebih banyak orang lah gitu. Jadi yang pastinya e-wallet user challenge ini bakalan banyak nambah pengetahuan kita tentunya. Karena kita tuh ikut lomba sekaligus belajar gitu ya, Kak. Betul. Oke, jadi juga kan kita udah tahu tentang design itu apa, kemudian tahapan-tahapan gimana. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa buat ikutan e-wallet user research challenge. Pendaftarannya dibuka dari 24 Juli sampai 18 Agustus dengan hadiah yang banyak banget. Pokoknya jangan lupa buat ikutan. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, buat C-Force, jangan lupa untuk bergabung dalam e-wallet user research challenge ini. Jangan sampai ketinggalan ya, catat deadline-nya 18 Agustus. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya buat Kak Jaka untuk hadir pada hari ini dan sharing di podcast Ekspresi. Terima kasih juga. Ya, baik. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Kami pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di podcast Ekspresi episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.